Kajian subuh InsyaAllah akan disampaikan oleh Yang Mulia Guru kita bersama Dr. Tengku Haji Wislam Fuadi SAG MAP. Untuk waktu kepada guru kami persilakan dengan segala hormat dan perhatian para jemaah kami ucapkan terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Allah muqim salat al-'akifin rahimahumullah jamaah muslimin. Puji senantiasa pada Allah Azza wa Jalla, senantiasa juga memberikan kita kemurahannya, kemaha kasih sayangnya, kemaha peduliannya kepada kita, hingga semua kita mendapatkan curahan rahmat Allah walau dalam bentuk dan format yang berbeda, karena memang Allah mengkondisikan kita dalam keadaan yang berbeda. Bentuk fisik kita berbeda, kemampuan intelektualitas kita pun berbeda, kemampuan finansial pun kita berbeda. Semua itu agar kita menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini diciptakan oleh Yang Maha tidak berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbeda, karena tidak ada perbandingan untuk dibedakan. Sementara kita banyak, berjuta-juta, bertriliun-triliun umat manusia diciptakan oleh Allah mampu dalam keadaan berbeda. Semua itu salah satu kegunaannya adalah agar kita senantiasa berinteraksi, saling membutuhkan, saling memberi dan saling melengkapi. Saat rambut seorang pejabat itu sudah panjang, tentu yang memangkasnya bukan pejabat lainnya, tapi yang memangkasnya adalah tukang pangkas. Saat orang-orang kaya ingin membangun rumah bertingkat-tingkat dengan bentuk yang begitu indah, rumah yang dia bangun bukan oleh temannya yang kaya, tapi oleh seorang yang profesinya sebagai tukang. Saat kita lebih bekerja, kadang-kadang badan kita butuh kepada istirahat, butuh refleksi. Maka yang merefleksikan tubuh orang-orang yang lelah bukan temannya yang lelah, tapi justru orang lain yang profesinya dalam hal ini. Saat orang-orang alim kadang-kadang dalam keadaan sakit, yang mengobatinya bukan kawannya yang alim, tapi membutuhkan jasa dokter. Inilah salah satu daripada beragamnya kondisi kita yang Allah ciptakan, agar kita senantiasa menyadari bahwa yang menciptakan yang beragam adalah zat yang tidak beragam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan sembahan kita adalah Allah, yang telah memperkenalkan dirinya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah dan sebagai qudwah, sebagai ikutan dan sebagai acuan. Beliau memperkenalkan dirinya kepada kita dalam segala hal, dalam segala segmen, dalam segala aspek kehidupan. Beliau merupakan sentralistik dari segi contoh teladan, karena beliau adalah blueprint di dalam kehidupan. Allah
perintah merawat, perintah menjaga, perintah melestarikan ibadah salat itu sendiri. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat bahagian 200-an Allah menyebutkan, mohon maaf nanti dicari ayat berapa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memelihara salat-salat kita sehingga disebut dalam bentuk kalimat plural, kalimat jamak. Hafizu 'alas salawati. Peliharalah salat-salatmu. Artinya dalam berbagai literasi, kutub tafsir, kitab-kitab yang menafsirkan makna salawat di sini sebagai bentuk jamak daripada salat. Salatun, salatani, salawat. Salat, dua salat, salat. Artinya salat-salat ini adalah rutinitas salat. Maka di dalam kitab-kitab tafsir ulama memberikan makna salat lima waktu itu dipelihara. Yang namanya kalimat memelihara, yang dalam bahasa mungkin orang-orang teknis itu disebut dengan maintenance, merawat, menjaga, memelihara. Maka kalau seseorang lalai daripada memelihara, maka cenderung sesuatu itu akan rusak. Kita punya kipas angin, pelihara kipas angin, anak dari tak kurang kaho, anak tawing kurang kaho, anak tapeh kurang kaho, merawatnya dengan baik. Kita punya kendaraan roda 2, roda 4, bahkan dipesan rawatlah secara berkala. Hari ini kita punya kendaraan, kita kadang-kadang tidak tahu tanggal berapa sudah mesti kita rawat kembali. Tapi orang-orang di pihak, apakah itu ahas, apakah itu di pihak orang yang saat kita membeli kendaraannya, apakah itu di Honda, di Toyota, Mitsubishi, sekarang dengan sistem digital mereka mencatat dengan dadu hitam WA saatnya kendaraan Bapak sudah sampai tanggal perawatan. Jadi Honda yang tadi ingat berapa jam mereka rawat secara berkala, tapi mereka mengingatkan kita, Pak, jadwal perawatan kendaraan Bapak tiba saatnya. Menunjukkan apa? Penting dirawat. Maknanya Honda yang barang duniawi, kendaraan roda 4 barang duniawi, juga diingatkan untuk merawat supaya selamat, tidak cepat rusak. Maka bayangkan sesuatu yang akan kita siapkan untuk ukhrawi, untuk hari kelak, supaya selamat. Maka Allah menyebut dalam ayatnya, hafizu 'alas salawati. Jika salat-salat yang kita lakukan tumbuh subur, berinfeks, berpengaruh
juga bernilai di dalam keseharian kita. Orang-orang yang salat itu Allah memberikan bekas pada wajah mereka. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Bani Israil disebutkan berkaitan dengan orang-orang sujud kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan pada wajah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu, berlunak hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tegas terhadap orang-orang kafir, mereka itu terlihat asar sujud di wajah mereka, yaitu mereka memiliki aura bahwa itu adalah orang-orang salat. Dia punya tangan hanggurapa orang kaho wadago karena dia ada bekas sujud. Mohon maaf ketika disebut bekas sujud bukanlah tanda pada fisik, tapi ini menunjukkan aura, kilauan wajah-wajah orang yang beribadah kepada Allah. Arti dalam bahasa Aceh muhibulna sembahyang, itu maksudnya asaris sujud. Saya tidak memberikan makna asaris sujud dengan istilah hitam daun. Saya tidak memberikan makna min asaris sujud dengan mesti ada hitam di dahi sebagai bekas sujud. Sebab banyak hamba-hamba Allah, banyak aulia-aulia Allah, banyak ulama-ulama yang warang, ulama-ulama yang selektif, ulama-ulama yang hana jabah, ulama-ulama yang hana jibul. Juga mereka salat dengan khusyuk siang malam, tapi hana hitam jauh menunjukkan makna min athari sujud, bukanlah hitam dahi. Sebab wajah bukan berarti dahi, dan dahi itu maknanya jubhah dalam bahasa Arab. Oleh ahli daripada bahasa, salah satunya Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang hari ini beliau masih Allah berikan usia sebagai Imam Masjid Negara Istiqlal Jakarta, menyebutkan, mengulas kembali makna daripada tafsir min athari sujud. Beliau mengulang kembali, menegaskan kembali, wahai orang-orang yang kurang paham bahwa makna min athari sujud bukan hitam dahinya mupipe do dengan hitam, tapi maknanya adalah aura. Orang-orang muslimin setelah salat 5 waktu dengan rutinitas dan kontinuitas, lalu bertemu dia sesama muslim, dia saling mengucapkan salam, memberi dan menjawab salam, lalu dia musafahah, berjabat tangan, lalu dia senyum, lalu dia sapa. Itu namanya bekas sujud. Allah yang berbahagia dengan tidak memprotes orang-orang yang bekas dahi di sujud. Maksudnya bukan dilarang pun bahwa hitam di dahi, mau disampaikan di situ bahwa bukan diterjemahkan akhirnya mau dengan hitam tau wajib blue main dengan hitam baru kiranya urus ibadah. Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Kalau kalimat salawat itu maksudnya plural jamak, dipastikan bahwa yang dipelihara oleh Allah adalah salat yaumiyah, salat keseharian kita. Ada zuhur di sana, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Nama lain daripada as-salawat di sini adalah as-salawatul khamsah, salat yang 5. Diberi nama salat yang 5 karena waktu salat itu yang wajib dilakukan adalah 5 waktu sehari semalam. Kalaupun ditambah dengan salat Jumat, bukan menunjukkan 6 waktu salat, karena salat Jumat dilakukan justru dengan digeser posisi salat zuhur. Tidak ada lagi salat zuhur karena digantikan dengan salat Jumat.
maka total daripada jumlah waktu salat selalu stabil, tetap saja 5 waktu. Salat yang disuruh oleh Allah memeliharanya, yang disebut dengan hafizu ala salawati oleh Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama beliau senantiasa terdengar, tersohor di seluruh penduduk dunia Islam, terutama di dalam kajian-kajian tasawuf. Kita mengenal Imam Al-Ghazali sebagai bapaknya tasawuf dalam dunia Islam. Imam Al-Ghazali bermadhab kepada Imam Syafi'i. Selevel Imam Al-Ghazali yang begitu megah karya-karyanya dengan Ihya Ulumuddin, sebegitu besar Imam Al-Ghazali yang dikenal juga dengan ahli usul fiqih, hingga beliau menulis kitab monumental Al-Mustashfa. Selevel Imam Al-Ghazali yang menulis kitab-kitab tasawuf begitu banyak, dan dia juga ahli hadis, tapi bermadhab kepada salah satu imam madhab, yaitu imam madhab Syafi'i. Maka nama Imam Al-Ghazali pada saat ditulis namanya senantiasa di ujungnya ditulis Al-Ghazali Asy-Syafi'i, artinya Imam Al-Ghazali yang bermadhab Syafi'i. Sekalipun ulama-ulama besar senantiasa bermadhab, maka jika ada kita saat ini yang tidak bermadhab, pastikan itu bukan ulama. Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang lain daripada dunia sufi selain daripada Imam Al-Ghazali. Maka orang-orang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, bukan manhaj sunnah tapi ahlus sunnah wal jamaah, menjadikan Imam Al-Ghazali sebagai potret dalam dunia tasawuf, di mana pola pikir dan uraian-uraian dari kitab beliau bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dijadikan panduan dan kurikulum ketasawufan sebagai bahagian daripada suatu ilmu. Selain tauhid, selain fiqih, ada satu lagi yaitu tasawuf. Walau orang-orang yang tidak paham dengan dunia ketasawufan menuding dan menganggap tidak ada tasawuf dalam Islam, sesungguhnya mereka mesti belajar dulu supaya mengenal apa itu tasawuf. Tasawuf adalah upaya manusia mentazkiyahkan jiwa, membersihkan jiwa, mensterilkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa. Maka tasawuf mesti hadir dalam dunia Islam, sebab selain kita beribadah secara fisik,
memelihara, merawat, sehingga orang-orang yang merawat salatnya terpancarlah dari jiwanya simahum fi wujuhihim min athari sujud, maka auranya, gerakannya, sepak terjangnya, olah pikirnya, olahraganya, olah pergaulannya, terlihatlah di sana bekas-bekas sujud, karena dia bukan hanya salat, tapi juga dia salat wusta, salat yang ada di posisi tengah-tengah manusia, yaitu hati. Sehingga hati ini di samping terpisah daripada salat, juga dijadikan bahagian daripada salat. Maka rukun salat yang 13 atau yang 17 atau yang 19 dalam berbagai versi menyebutkan angkanya itu, tapi sama maksudnya. Salah satu yang wajib dihadirkan adalah hati, sehingga kehadiran hati memastikan salat itu diawali dengan niat, sebab niat adalah urusan hati. Maka di dalam kitab-kitab fikih dituliskan bahwa niat itu mahalluha fil qalbi, niat adalah adanya di hati. Percuma kamu salat tidak menghadirkan hati. Berarti inilah makna yang dikombenkan, yang digabung dalam dua kalimat, hafidhu ala salawati, lakukan salat dengan fisikmu pada waktu yang sudah ditentukan, wa salatil wusta, jangan lupa hadirkan hatimu di dalam salat dan di dalam memelihara perilaku di luar salat. Lahirlah aura simahum fi wujuhihim min athari sujud, dan ditambah tapi adalah putih aura dalam makna perilaku kita brilian, memiliki nilai-nilai salat, dalam bahasa batencir disebut mengiwang. Demikian, mudah-mudahan manfaat faedah bagi kita dan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum